You'll never find a story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya Anda baik di dalam Tuhan. Dan kita bertemu kembali dalam program Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan mempelajari satu kata dalam perjanjian lama, yaitu hokmah. Giving of His wisdom, mengenai hikmat, saudara. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Roh Kudus, singkapkan kebenaran-Mu bagi kami semuanya, supaya kami memahami firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kata Alkitab mengenai hikmat? Hikmat yang datang daripada Allah sendiri. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-19 mengatakan demikian, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Hashem behokmah yasat aretz. Tuhan dengan hikmatnya, dengan hikmat meletakkan dasar bumi. Luar biasa saudara. Mari kita lihat dulu ayat selanjutnya. Amsal pasal ke-13 ayat yang ke-14. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 dikatakan, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Hokmah atau hikmat, kebijaksanaan adalah salah satu kata yang sangat penting, bukan hanya dalam perjanjian lama zaman itu, tetapi juga zaman perjanjian baru. And even now, ketika kita ada di penghujung dari akhir zaman ini, saudara. Oleh karena itu kita perlu memahami apa sih arti kata hokmah dalam keseluruhannya. Yang pertama adalah hati yang wise, hati yang bijak, ya, yang penuh dengan hikmat, hati yang bijaksana. Itu adalah makna hokmah yang pertama. Tapi ada makna hokmah yang kedua, yaitu skilled laborers, ya. Suatu pekerja yang skillful, yang punya keahlian di dalam bekerja. Itu pun adalah imbas atau makna dari kata hokmah. Karena hokmah itu mempunyai a different meaning tergantung pada konteksnya. Kita mau lihat dua meaning ini, dua arti ini yang sangat indah saudara. Bukan hanya arti yang hanya ada di awang-awang saja, tetapi hokmah atau hikmat itu sangat applicable. Di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita implementasikan, bisa kita praktekkan. Coba kita lihat Keluaran 35. Ini contoh dari makna kata hokmah ya di dalam konteks skill laborers, ya, soal pekerja yang skillful. Keluaran 35 ayat yang ke-22. Keluaran 35, ayat yang ke-25. Ya, dikatakan demikian. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri
dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Bapak Ibu Saudara, memintal dengan tangannya sendiri memakai satu kata dasar yaitu hokmah. Yaitu apa? The ability, kemampuan to function successfully in life, especially in difficult situation. Untuk berfungsi dan menjadi sukses dalam kehidupan, khususnya ketika ada di masa-masa sulit. Pernahkah Anda ada dalam masa-masa sulit? Saya percaya pernah. Atau mungkin jawabannya adalah sering, saudara. Justru dalam masa-masa sulit, kita membutuhkan tuntunan hikmat, hokmah yang daripada Allah sendiri. Dan hikmat yang datang daripada Allah itu akan memenuhi hati kita, sehingga hati kita akan dipenuhi dengan kebijaksanaan, dengan pemikiran yang mendalam, dan akhirnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui keputusan atau pekerjaan, sesuatu yang kita lakukan dengan dasar hikmat Tuhan itu, sehingga akhirnya kita mendapatkan sebuah keberhasilan, khususnya dalam masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Itulah arti dari hokmah. Nah saudara, apa dasar daripada hikmat itu? Seringkali kita dalam tradisi Pentakosta karismatik, saudara, seringkali kita memikirkan bahwa hikmat, seringkali kita memaknai bahwa hikmat itu adalah sesuatu yang out of nowhere, out of nothing, tiba-tiba kita dapat sesuatu. Ya kan? Dan kita anggap itu adalah hikmat Tuhan. Belum tentu. Kadangkala apa yang kita sampaikan, kita anggap itu adalah sebuah, dalam tanda kutip, pewahyuan mungkin. Tapi sebetulnya itu tidak lebih daripada hanya sekedar hikmat manusia saja. Itu hanya kata-kata manusia. Itu hanyalah sesuatu yang mungkin kita ingat akan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dasar dari hikmat, akar dari hikmat, bukanlah sesuatu yang out of nowhere, out of nothing, begitu esoterik tanpa dasar lalu kemudian kita seolah-olah mendapatkan sesuatu. Dan itu kita sebut sebagai hikmat. Bukan, saudara. Dasar daripada hikmat, arti daripada hikmat, hikmat itu berdasar, berurat akar di dalam firman Allah yang hidup itu. Jadi orang berhikmat tentu pasti adalah orang yang berurat akar di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau seseorang tidak pernah berurat akar di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan ketika dia mengatakan sesuatu, mungkin kata-katanya bisa bagus, tapi itu sebetulnya bukan hikmat, tetapi tidak lebih daripada hanya sekedar quotation atau kata-kata motivasi manusia belaka, saudara. Dan itu tidak berkuasa, karena hanya hikmat yang keluar dari firman Allah yang sejati itulah yang berkuasa, yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan, yang sanggup untuk memberikan solusi-solusi yang cerdas di dalam situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita. Itulah hokmah yang sejati, saudara. Sumbernya haruslah Alkitab, firman Allah. Amin. Oleh karena itu, marilah kita sering-sering untuk kita merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan. Ya, supaya kita punya hubungan yang dekat dengan firman. Jangan lepas daripada firman itu, karena firman dalam makanan kehidupan kita yang akan mendewasakan kita, menjadikan kita murid, saudara. Menjadikan kita murid Kristus. Dan kita akan mendengar suaranya. Impresi-impresi firman yang kita baca, yang kita renungkan itu bergelora di dalam hati kita. Dan membuat kita menjadi manusia yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Full with hokmah yang datang daripada firman Allah itu sendiri. So, jadi clear sekali bahwa hikmat bersumber daripada firman Allah, bukan yang lain. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya. Nah, saudara, hikmat yang memberikan kita kebijaksanaan itu akan memberikan kita sebuah kemampuan atau sebuah ide-ide baru akan sesuatu yang harus kita kerjakan. Ide-ide baru dalam usaha mungkin. Sesuatu yang buntu sebelumnya kita pikirkan, tapi karena kita mendapatkan hikmat Tuhan, tiba-tiba ada ide cemerlang untuk merintis suatu usaha ini, untuk merintis sesuatu usaha yang itu, atau untuk membuat ini, membuat itu, terobosan baru ini, terobosan baru itu. Yang pasti tidak mencelakakan orang lain, tidak merugikan orang lain tentunya kalau itu datang daripada Tuhan.
Kenapa seperti itu? Karena Tuhan itu sebetulnya sangat care dengan situasi-situasi real kehidupan kita sehari-hari kok. Oleh karena itu dia memimpin kita dengan hikmat-Nya. Tuhan bukan cuma dengan hikmat menciptakan dunia ini, itu ya saudara. Tapi hikmat Allah itu akan menuntun kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita untuk memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, hikmat Allah yang kita peroleh, yang diberikan oleh Tuhan itu harus kita gunakan skillfully and prudently. Harus bisa dipertanggungjawabkan, harus penuh dengan sebuah rasa tanggung jawab. Untuk apa saudara? Untuk kita melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, hikmat yang daripada Tuhan tidak boleh kita take it for granted. Ya, kita tidak menghargai hikmat itu. Kita abaikan, kita acuhkan, atau kita ogah-ogahan, atau kita lakukan tapi tidak dengan tanggung jawab. Sembarangan, tidak. Kita lakukan dalam kehidupan kita. Ide-ide baru itu, terobosan-terobosan baru itu. Suatu skill yang akan membuat kita berhasil dalam kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab. Karena itu pun datang daripada Tuhan. Itu pasti dan harus memuliakan nama Tuhan. Hikmat ini sangat penting saudara. Hikmat itu lebih berharga loh daripada emas, perak, dan permata. Daripada sekedar harta benda duniawi. Hikmat itu lebih berharga daripada gedung yang sangat indah. Hikmat lebih berharga dari bangunan-bangunan megah pencakar langit. Itu pun ada dari mana? Dari hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, bukan? Saudara, hikmat itu seolah-olah menjadi segala-galanya bagi bangsa Yahudi. Lihat saudara, apa yang menjadi kebanggaan mereka? Bangunan apa yang menjadi kebanggaan mereka? Dulu pada zaman perjanjian lama mereka punya bait Allah, bukan? Bangsa Yahudi punya bait Allah. Tapi Tuhan izinkan bait Allah itu hancur pada tahun 70 Masehi dalam sejarah yang menceritakan kepada kita bagaimana ketika pasukan Romawi menghancurkan bait Allah kedua itu. Dan tidak ada lagi bangunan megah. Tidak ada lagi ikon-ikon yang bisa kita sebut, oh ini dari tanah suci dari Israel. Tidak ada saudara. Karena yang menjadi harta dari umat Tuhan ini adalah apa? Hikmat. Hikmat yang ada dalam firman Tuhan. Hikmat yang ada di dalam Torah, di dalam Alkitab, dalam firman Allah, itulah hikmat mereka. So, saudara, tidak berlebihan kalau saya bisa katakan seperti ini bahwa hikmat adalah harta manusia yang bisa berpindah-pindah, yang portable. Dimanapun mereka berada, dimanapun bangsa Yahudi berada, mereka penuh dengan hikmat. Mereka menjadi orang-orang kenamaan, mereka menjadi orang-orang keunggulan di dunia ini, betul? Pelajari para penerima Nobel di dunia ini. Mayoritas dari mereka, maybe lebih daripada 75% adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka mengejar hikmat itu. Mereka mengejar itu, saudara. Hikmat adalah harta mereka yang portable. Bukan pada bangunan ikonik yang tertentu. Tapi pada hikmat yang ada di dalam hati. Pada firman Tuhan, pada Torah. Yang ada di dalam kehidupan mereka. So, George Steiner menurut sebuah buku mengatakan saudara. Mempunyai sebuah quote seperti ini. Taurat. Alkitab perjanjian lama. Is the portable homeland for the Jews. Torah, perjanjian lama itu adalah portable homeland. Karena mereka keliling kemana-mana tidak punya tanah air kan. Baru kemudian tahun 1948. Negara Israel merdeka. Negara Israel yang modern. Sebelum itu mereka keliling kemana-mana, diaspora kemana-mana. Tapi Torah, firman Allah itu mengawal kehidupan mereka. Siang, malam, pagi, petang. Dan disebut sebagai the portable homeland for the Jews. Dimanapun mereka berada, mereka terserak kemanapun juga, mereka terdiaspora kemanapun juga. Firman Allah, Torah, perjanjian lama itulah yang mereka pegang, yang mereka pelajari, yang mengikat mereka, yang menyatukan mereka. Tetap tidak kehilangan identitas dan arah sebagai umat Tuhan.
Oleh karena itu, hari ini, lihatlah saudara, bahwa hikmat itu begitu sangat berharga. Hikmat keluar berurat akar di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda sering membaca firman, merenungkan firman, mempelajari firman, Anda akan penuh dengan hikmat Allah. Anda akan diberikan banyak kebijaksanaan yang akan bisa Anda pakai untuk kehidupan sehari-hari. Dalam kepemimpinan, dalam pekerjaan, akan ada ide-ide baru, akan ada terobosan-terobosan baru yang mungkin belum Anda pikirkan selama ini. Dan Tuhan akan kasih hikmat itu kepada Anda. Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Dialah sang hikmat itu. Anda belajar sesuatu saat ini. Mari, kalau Anda rindu, kita semua rindu menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Jangan ceraikan dirimu dari firman Allah. Bersekutulah dengan firman Allah. Pelajari firman Allah. Dalamilah firman Allah. Ketika engkau bersekutu dengan firman Allah, bukan hanya bicara masalah kognitif saja, tapi bicara masalah afektif. Seluruh psikomotorik Anda terlibat di dalamnya. Ketika jiwamu berpadu dengan firman Allah, maka hikmat Allah, maka hikmat yang daripada sorga itu akan turun dalam kehidupanmu, memimpinmu, memberikanmu banyak hal yang indah di dalam kehidupan ini. Jadilah umat yang penuh dengan hikmat Allah, jadilah umat yang di dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kiranya hari ini kami semuanya menjadi umat yang penuh dengan hikmat Allah, kebijaksanaan yang daripada Allah, yang bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam gereja, di luar gereja, dalam pekerjaan, di rumah tangga, dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat Allah. Dan kami berdoa, kiranya kami tidak pernah cerai dari firman Allah. Kiranya kami terus kami terlibat di dalam firman Allah. Kami terus membaca, merenungkan, kami menyelidiki, mempelajari, mendalami firman Allah. Supaya setiap hari, setiap saat kami terus direndam di dalam firman Allah. Sehingga hikmat-Mu akan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman Allah, Kalimatullah, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Shalom. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst.